Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita bersyukur pada Allah SWT biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Dengan nikmat itu semua kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Orang yang sholat subuh berjamaah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah berada di dalam jaminan Allah berarti aman. Orang yang sholat sunat sebelum subuh, Allah beri pahala. Kalau dibandingkan dengan dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kalau ditanya siapakah orang yang paling kaya hari ini, jawabannya adalah kita semua yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana pahala sholat subuhnya? Disembunyikan oleh Allah SWT, nanti akan diberikan pada hari akhirat kelak. Kita cukup yakin dan percaya saja. Yang jelas sunahnya saja seperti itu, apalagi fardunya. Orang yang sholat subuh berjamaah dikasih bonus pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Dan ini bagi kita amat sangat tidak mungkin. Ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Yang tadi malam sholat isya berjamaah juga dikasih pahala seperti sholat malam setengah malam. Dan ini juga belum bisa berlaku untuk kita, ya. Nah, jadi dengan nikmat Allah itulah kita gunakan untuk bersyukur, yaitu menggunakan nikmatnya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Pagi ini kita berada di tanggal 13 Ramadan, bulan yang ke-9 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2024 Miladiyah.
Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenal ciri-ciri manusia suci. Kemarin kita sudah masuk ciri yang pertama, yaitu manusia suci itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini ulun ingin menyampaikan tentang ciri manusia suci yang kedua. Yang kedua, cirinya senantiasa menjaga dirinya dan hatinya dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam penyakit. Dilatar belakangi firman Allah SWT pada surah 87 ayat 14. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Ayat 15, wa dzakara isma rabbih fashallah. Allah menyatakan qad, sungguh atau sesungguhnya, aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung pada ayat ini? Yang beruntung adalah man tazakka. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, ya, tua atau muda, bahkan manula. Ini diseru pada ayat ini dalam bentuk pernyataan atau pengumuman siapa saja, ya kan? Ya. Yang pertama adalah tazakka, yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa pada ayat ini itu ada 3 pengertian. Yang pertama, mensucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensucikan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mensucikan jiwa kepada sesama manusia. Jadi ketiga-tiga inilah dikemas dalam sebuah kalimat hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah, kemudian hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita mensucikan diri kita, berhubungan kita kepada Allah SWT? Kalau kita mensucikan diri kita kepada Allah, maka kita menjaga hubungan kita kepada Allah jangan sampai menodai. Apa itu? Mensekutukan Allah dengan ibadah kita. Makanya orang yang suci itu ketika beribadah murni ditujukan kepada Allah. Sebagaimana yang dibaca oleh Bapak Imam kita tadi, ya, surah 98, surah Al-Bayyinah, yang artinya bukti nyata. Tepatnya pada ayat yang kelima, di mana Allah menyatakan bahwa Allah tidak menyuruh mereka, ya, mereka itu ya hamba-hamba Allah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kita sendiri, dari kalangan Bani Israel ataupun yang non Bani Israel. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Allah menghendaki mereka itu menyembah Allah dengan ikhlas, murni, tulus, gitu ya. Kemudian apa dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaan ibadah itu disebut dengan din, ya kan? Agama yang hanif, yang lurus, gitu ya. Kemudian ketika kita sholat, ketika kita menunaikan zakat, itu tentu itu dianjurkan agar dilakukan semata-mata tulus murni karena Allah. Dan itulah kata Allah, dinul qayyimah, agama yang lurus, qayyim, tegak, qiyam, ya. Lurus itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik, gitu ya. Itu sering ulun sampaikan. Lurus itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik. Kita membuat titik 1, 2,
2 terus garis pasti lurus, ya kan. Nah, lurus itu ada 2 dimensi. Secara vertikal, hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Allah itu lurus. Ketika beribadah, ikhlas karena Allah, nggak ada kepentingan. Apalagi kepentingan masalah dunia yang hina itu. Ya. Karena memang benar dunia itu memang amat sangat hina. Makanya kalau kita dekat-dekat dengan dia itu salah-salah bisa menjadi orang yang hina. Contohnya misalnya begini ya, contoh saja. Seorang ustadz yang mengajarkan Al-Quran, kemudian sudah bertahun-tahun gitu, jamaahnya banyak, ya. Tiba-tiba ustadznya itu ada usaha, yang usahanya itu perlu modal, dan modalnya itu dalam bentuk dunia, duit, gitu ya. Dalam kerjasama itu kemudian terjadi kebangkrutan. Yang namanya bangkrut itu kan rugi, pailit. Tapi kerjasama itu yang punya modal dari jamaah itu tetap saja menuntut kepada ustadz tadi. Padahal tahu bahwa rugi, tadinya hasilnya yang dibagi. Ya. Tetapi ustadznya tetap bertanggung jawab ingin mengganti modal itu. Tapi diusahakan ke sana kemari belum dapat gitu. Ya akhirnya janji ke sana kemari nanti besok tarso gitu. Kalau mendengar seperti itu, kalau selain Allah itu pasti tidak sabar. Kalau Allah menyuruh kita untuk menunaikan haknya Allah, kita sebentar ya Allah itu nggak akan ngapa-ngapain. Disuruh lagi nanti ya Allah nggak ngapa-ngapain juga memang. Bahkan tidak melakukannya pun Allah juga tetap rahmannya tetap diberikan. Beda dengan kita ini kan. Suatu ketika habis kesabaran jamaah itu, maka kemudian melakukan tindakan hukum. Padahal bagi orang yang paham terhadap Al-Quran itu ada aturannya. Apalagi masalah utang piutang itu ya, Al-Baqarah 280 itu jelas. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya utang, itu mesti paham 280 ini tata caranya. Misalnya janji belum tepat, maka datang minta waktu. Yang punya duit paham juga, jadi dikasih waktu gitu ya. Tapi lagi-lagi karena nggak paham begitu, maka kemudian jamaah itu tidak tega kepada ustadznya. Tidak tega, karena tidak tega berhadapan langsung, maka minjem pengacara. Dari pengacara itulah yang berhadapan dengan ustadz untuk memproses dengan berbagai macam cara, bahkan intimidasi. Apabila tidak diselesaikan sesuai dengan janjinya Pak Ustadz, maka akan diadukan hal ini kepada kepolisian. Sudah mulai hina kan? Sudah hina. Padahal uangnya cuma sedikit. Berapa? Kalau nggak salah nggak sampai 10 triliun tuh nggak sampai kalau nggak salah itu. Sedikit kan? Ya. Kenapa? Karena usahanya itu untuk nyuap. Ustadznya ya salah juga, usaha nyuap gitu ya. Maka kemudian dengan serta-merta pengacara itu melakukan hal tersebut. Dan ustadznya juga melakukan hal yang karena akhirnya nggak sabar juga, akhirnya malah bekerja sama dengan pihak bank supaya bank membayarin jamaahnya itu. Kenapa kok sampai minjam di bank? Karena takut di penjara. Padahal penjara itu kalau ketahuan saya kasih pasalnya. Ya, kalau saya kasih tahu, penjara itu walaupun dijalani sampai selesai tidak akan membebaskan dari hukumnya Allah. Tapi tetap dilakukan, ya kan? Alhamdulillah dapat pinjaman 5 triliun, 5.000 triliunnya itu. Maka kemudian dibayarkanlah untuk menyicil. Masih punya utang, masih diintimidasi. Sementara
setiap tahun bayar bunganya besar sekali. Wah, itu. Akhirnya dengan berbagai macam cara pertolongan Allah datang, alhamdulillah. Dikasihlah tanah wakaf yang namanya Pulau Barokah. Satu pulau, di situ ada emasnya, kemudian ditambang, kemudian dipakai untuk bayar utang. Alhamdulillah sampai sekarang belum lunas. Ini menunjukkan betapa hinanya dunia. Sehebat apapun manusia, ketika dekat-dekat dengan dunia dan kita tidak tahu ilmunya, maka akan menjadi hinalah dia itu. Ini salah satu dunia dalam bentuk harta. Apalagi kalau kita dekat-dekat dunia dalam bentuk tahta, jabatan, maka lebih hina lagi. Bahkan muka kita tidak bisa lagi dilihat gitu ya. Sudah nggak mau tahu lagi soal malu itu. Karena ingin mendapatkan dunia dalam bentuk jabatan itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia yang suci tadi, gitu ya, yang suci tadi itu menjadikan dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana saja. Maka ketika Allah SWT meminta untuk beribadah kepadanya terus ikhlas, bukan kepentingan itu. Nggak usah diniati, itu pasti dapat kok. Pasti dapat kalau dunia itu. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini yang pegawai-pegawai itu, nah, ya, tanggal 1 kerja, nggak usah diniati supaya dapat gaji, nggak usah. Tanggal 1 lagi pasti gajian. Sudah pasti itu. Tapi apakah itu nanti kekal hasilnya atau tidak, maka ulun nggak tahu. Tapi ulun kasih tipnya supaya harta kita kekal. Misalnya punya hasil 1 juta, ambillah 100.000, 10%, diapakan? Diwakafkan. Wakaf apa? Wakaf tunai, walaupun seumur hidup. Maka yang 100.000 itu di BCA, Bank Sentral Akhirat, itu di sana nilainya 70 juta. Dari mana itu? 100.000 kali 700, ya kan? Al-Baqarah 261. Allah membuat perumpamaan kepada kita bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya kan? Nah itu 100.000 kali 700, 70 juta, dan itu kekal, pasti, ya kan? Pasti itu. Tapi kalau 1 juta untuk diambil 100.000 ditaruh di bank, cuma diubah dengan angka 100.000, belum tentu dapat hasil, bisa habis karena biaya administrasi, pasti tidak kekal, gitu ya. Kenapa? Kebetulan disertasi saya kan tentang wakaf tunai, gitu ya. Jadi karena sudah resmi sah untuk disosialisasikan, kapan-kapan ulun sosialisasikan, gitu ya. Jadi cukup dengan 50.000 atau 100.000 kita sudah menjadi wakif, orang yang mewakafkan, menghentikan, mengekalkan harta kita di hadapan Allah SWT. Ini pasti karena Allah SWT yang menyatakan, gitu ya. Ini diberitahu seperti itu bagi orang yang materialis, suka hitung-hitungan. Kalau saya wakaf sekian dapatnya apa, gitu kan? Lalu Allah kasih, ya ini 200 dapat 261 Al-Baqarah. Tapi bagi yang dia tulus ikhlas karena Allah, dia serahkan balasannya kepada Allah, dan Allah sudah mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau itu sudah kita pahami, maka kita tidak perlu hitung-hitungan. Itu haknya Allah, silakan aja, ya kan? Maka Allah melanjutkan firman-Nya, Allah akan melipat gandakan. Nah, itu. Ya. Melipat gandakan berapa terserah Allah, ya kan? Toh yang kita kerjakan ini juga kepunyaan Allah. Toh manusia hidup itu sebagai tamu. Kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, ya kan? Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan telanjang bulat, ya kan? Kemudian Allah sudah siapin kita di muka bumi ini dengan fasilitas yang lengkap.
Kemudian Allah akan menguji kita dengan perintah dan larangan. Maka ketika perintah itu disampaikan, hendaknya sebagai manusia yang sadar akan keberadaannya, mereka akan melaksanakannya. Insya Allah kapan-kapan kami sampaikan gitu. Ini tentang wakaf itu menghentikan, mengekalkan harta kita. Tapi apabila tidak itu kita kerjakan, maka ya habis-habis juga gitu. Makanya adakan program itu, ya sampaikan kepada kaum muslimin agar wakaf tunai. Wakaf tunai ini tidak harus menunggu jadi orang kaya, tidak harus. Orang miskin pun bisa. Kenapa? Untuk punya dapat 50.000 itu enggak lama kok. Ya kan? Bahkan yang pekerjaannya itu di perempatan-perempatan jalan itu pendapatannya malah banyak. Ya. Tapi itu enggak perlu gitu kan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah menghendaki ikhlas karena Allah. Tidak menyekutukan Allah SWT dalam beribadah. Itu namanya syirik. Syirik dibagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu ya menyembah Allah dan juga menyembah Tuhan selain Allah. Ibadahnya kepada Allah, mintanya kepada selain Allah, gitu ya. Berdoanya kepada Allah gitu. Tapi yang didatangi dukun, paranormal gitu. Dan yakin. Nah itu loh, heran. Nah, makanya orang yang membangun hubungan baik, bersih, suci seorang hamba kepada Tuhannya, maka dia akan menjaga hubungan ini, tidak akan menodainya dengan kesyirikan. Kemudian syirik yang kecil itu adalah riya. Ketika kita beramal, kemudian kita berniat untuk dilihat oleh manusia, setelah dilihat kita kepengen dipuji oleh manusia, maka itu namanya riya. Dan riya itu adalah syirik kecil. Tidak seperti yang pertama itu besar banget gitu ya. Nah, terus bagaimana menghindarinya? Menghindarinya adalah memahami ayat Allah yang dibaca Bapak Imam kita tadi, gitu ya kan? Supaya bagaimana setiap kita beramal itu tulus ikhlas karena Allah. Sebagaimana surah Al-An'am 162 Allah berfirman dalam potongan ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar kita gitu ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku selain sholat, ya kan, hidupku, ya kan, dan matiku, ini ku persembahkan hanya untuk Allah. Balasannya ya terserah Allah, gitu ya. Nah, ini syirik, ya kan, termasuk syirik kecil dan harus kita hindari. Apakah semua ibadah-ibadah itu harus disembunyikan? Tidak. Ada ibadah yang harus diriakan, harus diperlihatkan. Misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini memang harus diriakan, harus diperlihatkan, harus dipertontonkan. Yang penting hati kita aman. Hati kita itu udah aman dari tujuan-tujuan selain Allah itu. Sebab kalau sholat berjamaah itu kemudian kita sirkan, kita sembunyikan, syiarnya nggak kelihatan, ya kan? Azan misalnya, azan itu harus diriakan, harus diperdengarkan. Coba, ini waktunya kok nggak azan? Kenapa? Wah, saya mendengar nih ceramahnya Pak Ustadz karena takut ria, lalu azannya dalam hati, malah salah letak itu ya. Ada lagi Nabi mengatakan sebarkan salam gitu. Setiap ketemu orang paham dengan hadis tadi, Assalamualaikum gitu. Diam dia. Loh kok diam? Bukankah kau tahu bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib? Tahu. Yang memberi salam itu sunnah? Tahu. Hadisnya juga hafal saya, tapi saya habis mengikuti kajian tentang amalan riya dengan yang tidak riya. Saya takut teriak, makanya saya jawab dalam hati aja. Ya enggak boleh, harus dijawab, ya kan? Ada solusinya. Kita berbuat baik secara terang-terangan itu baik. Tapi kalau kita mampu berbuat baik dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Pilih
Itu dalam konteks-konteks tertentu. Kalau salam ya harus dijawab dengan sama toh ya. Bahkan dianjurkan untuk melebihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu melebihi kan? Ya kan? Jangan Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Warahmatullahnya enggak itu. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah mentok gimana melebihinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuhu. Wah, itu malah bid'ah. Caranya melebihi segera dijawab itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus diriakan. Yang penting hati kita aman gitu loh, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk membangun hubungan kita dengan Allah itu menghindari dosa-dosa besar, ya kan? Apa itu? Sumpah, ya, mengangkat sumpah, ya kan, demi Allah. Tapi juga menyertakan makhluk, ya kan? Demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, itu enggak boleh itu. Demi Allah ya demi Allah aja. Karena haram hukumnya orang bersumpah dengan mengangkat makhluk itu. Atau menyertakan Allah dan makhluk. Kalau yang makhluk aja demi langit dan bumi. Nah, demi pagi dan sore. Nah, enggak boleh. Demi waktu enggak boleh. Yang boleh hanya Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal asri demi waktu. Iya memang harus. Tapi kalau makhluk bersumpah itu harus demi zat yang maha pencipta yaitu Allah. Wallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Makanya ada harful qasam, huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah. Jadi manusia yang suci itu menjaga hubungan kepada Allah dengan baik. Yang kedua, membangun hubungan dengan Rasulullah dengan baik. Apa itu? Tidak melanggar aturan Rasulullah dalam beribadah. Kalau Rasulullah menyuruh untuk sholat berjamaah, harus merapatkan barisannya, ya kan? Meluruskan barisannya, ya. Yang kosong diisi. Ya kita lakukan seperti itu. Tapi masih ada musola atau masjid sudah qomat itu loh. Imamnya itu masih di mana gitu. Sudah qomat kok masih mencari imam. Padahal yang berkewajiban mengatur jalannya sholat itu imam. Jadi imam atau menyuruh dulu jamaah, yo luruskan, rapatkan shopnya untuk kesempurnaan sholat kita. Setelah itu sudah rapat, siap kita bertempur, ya kan? Maka kemudian imamnya menyuruh muadzin untuk qomat. Ini yang ada loh, masih banyak masjid yang seperti itu. Ulun sering itu, makanya ulun milih-milih masjid itu. Masjid Muhammadiyah itu aman. Mana AC-nya dingin gitu ya, duduk-duduk dan zikir sambil ngantuk juga enggak apa-apa gitu. Tapi sholatnya bagus, sholatnya rapi gitu. Diatur itu gampang gitu loh. Ada satu tempat ibadah diatur malah ngatur. Jamaah kok ngatur jamaah lain itu enggak boleh itu. Yang berhak ngatur itu imam. Muadzin aja enggak boleh ngatur. Ya, isi di sini, ini kosong nih, isi. Itu bukan haknya jamaah. Sama-sama prajurit pasukan tempur ya sama-sama. Yang ngatur ada komandan. Komandannya imam. Makanya imamnya pahalanya banyak, ya kan? Paling banyak itu imam tuh, Bang. Makanya kalau Pak Haji nyuruh ulun, ya ulun serahkan kepada yang ahlinya aja, ya kan? Dia ahli mengimami. Loh kok enggak ingin yang pahala besar? Enggak. Kalau beliau dapat khusuk saya juga ikut kok. Gitu ya. Alhamdulillah. Itu terkait dengan masalah pelaksanaan sholat itu. Dan sholat ini harus diperhatikan. Ya, satu ibadah yang paling pokok menjadi kunci ya sholat ini, gitu ya. Nah ini, jadi mengangkat sumpah itu tidak boleh kalau mengatasnamakan selain Allah. Tadi sudah.
Kalau Rasulullah SAW sudah mencontohkan suatu ibadah, maka jangan ditambahi, apalagi dikurangi. Nah, itu ya. Gak usahlah kita terlalu kreatif itu ya dalam hal ibadah, karena Islam ini sudah sempurna. Wong kita itu melaksanakan yang sempurna aja sudah keteteran. Coba kita lihat itu amalan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali itu, nah semuanya itu nilai kebaikannya luar biasa itu. Jangan sampai kita menyakiti perasaan Rasulullah dengan cara apa itu? Membuat tata cara ibadah yang menyimpang dari kaifiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibangun apanya? Ucapan kita. Terus apa lagi? Perilaku kita. Apalagi keyakinan kita. Itu jangan sampai kita melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Sholawat yo sebagaimana yang diajarkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabi. Nggak usah terlalu kreatif gitu loh, ya kan? Nah itu, insya Allah aman kalau sudah begitu, ya kan? Nah kemudian yang ketiga ya, menjaga kesucian diri kita kepada sesama manusia. Manusia yang paling dekat dengan kita adalah istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Maka kita bangun satu komunikasi dengan baik dan benar. Jangan sampai kita membuat suatu perkataan yang membuat istri kita, anak kita tersinggung, sakit hati. Jangan juga. Dan jangan juga kita tidak mengucapkan apa-apa, tapi melakukan. Nah, enggak boleh. Melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu membuat orang lain luka, walaupun benar, walaupun baik. Misalnya seorang suami yang soleh gitu, dikenal kesolehannya di tengah-tengah masyarakat rumah tangganya, soleh banget tuh bang, ya kan? Dia nggak ngomong apa-apa, nggak menyakiti, nggak misuh-misuh, nggak itu. Tapi diem-diem dia nikah lagi. Diam-diam itu nikah lagi karena mengambil waktu yang barokah katanya. Apa itu? Bulan Ramadan. Ya. Nanti di malam Ramadan kan ada yang malam Lailatul Qadar itu kan. Yo. Telah mendengar kajian, barang siapa yang beramal baik di malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan ya, 1000 bulan. 83 tahun. Wah, kayaknya saya menikah kayak apa pahalanya? Seperti menikah 1000 tahun, 83 tahun gitu ya kan. Walaupun tidak menyakiti dari sisi ini menyakiti perbuatannya itu, walaupun baik ya kan, walaupun boleh ya kan. Nah itu makanya nggak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Nabi kan sudah mengatakan ya kan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa ya diam saja. Karena lidah ini bahayanya dunia akhirat gitu ya. Makanya Nabi menjamin orang yang mampu menjaga lidahnya akan dikasih hadiah surga gitu ya. Nah kemudian ini adalah orang yang beruntung ya. Jadi man tazaka. Jadi orang yang menjaga kesucian dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu, mandi, kemudian zikir gitu ya. Nah, gitu. Nah, man tazaka, tazaka di sini juga mengandung pengertian mensucikan harta. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita ini perlu disucikan. Jadi kalau kita dikasih harta senilai 85 gram emas, sudah sampai haul setahun, nisabnya 85 gram, ya kan? Maka di situ berkewajiban mengeluarkan 2,5%. Kalau sudah dikeluarkan 2,5%, berarti kita telah melaksanakan kesucian harta. Kalau hartanya bersih, dimakan, dinikmati menjadi baik, menjadi darah daging yang baik itu. Tapi kalau nggak dikeluarkan, maka jadi kotoran semuanya. Ibarat air satu kolah,
satu kolah ini penuh, dikasih satu apa itu pepatah itu ya? Oh susu ya, susu satu kolah, kemudian kejatuhan apa itu? Apa? Itu ya. Nah, yang rusak semua itu ya itu. Jadi orang-orang yang kaya, yang sudah haul nisabnya, kok tidak mengeluarkan, jadi kotor semua. Padahal dikeluarkan 2,5% itu sedikit ya. Misalnya 1 miliar cuma 25 juta kan. 1 miliar. Makanya lebih baik kita kaya walaupun mengeluarkan zakat daripada miskin menerima zakat itu kan. Nah itu. Jadi mensucikan di sini seorang yang tandanya itu suci itu mensucikan hartanya. Kalau hartanya disucikan, maka yang punya harta, pemilik harta itu juga menjadi bersih, menjadi suci. Dan itu tugas Nabi, diutus itu untuk mensucikan umatnya gitu ya. Ya kan, suci lahir dan batin, ya kan? Perasaan-perasaan kita itu kita jaga, jangan sampai suudzon, ya, prasangka buruk. Kita harus arahkan kepada husnudzon, ya, prasangka yang baik, khususnya kepada Allah, kepada Rasulullah dan juga kepada sesama manusia. Bagaimana kalau sudah nyata-nyata curang misalnya gitu? Apakah masih husnudzon juga? Udah nyata itu bukan husnudzon. Yang husnudzon, suudzon itu yang belum jelas gitu. Kalau sudah jelas, ngapain dzon lagi? Tinggal dihukum saja. Kalau berani, ya kan? Nah gitu. Ini yang belum jelas, masih remang-remang tuh, masih katanya gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ayat 15, wa dzakara asma rabbih fasholla. Orang yang suci tadi, orang yang beruntung tadi selalu wa dzakara asma itu mengingat nama Rabbih, Tuhannya, mengingat Allah itu ya. Mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu sudah melalui proses panjang, yaitu sudah sampai ma'rifatullah, sudah mengenal Allah. Ya kan? Ulama mengatakan begini. Kalau diibaratkan Bapak Ibu sekalian ini diberi kekayaan yang cukup sehingga bisa keliling dunia, mampu menikmati makanan menu apa saja, dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, semua jenis makanan bisa dibeli karena kaya gitu ya. Dan bisa menikmati makanan itu, maka dibandingkan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, enggak ada apa-apanya. Bahkan ma'rifatullah ini adalah puncak dari segala ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu selain ma'rifatullah dan bisa dikuasai semuanya, tapi belum belajar ma'rifatullah, itu masih kecil, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang itu sudah belajar ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik dan benar, maka orang itu sudah berada di puncak kesuksesannya gitu. Bagaimana cara mengenal Allah ini supaya ingat kita, zikir kita kepada Allah itu benar? Ibnu Qayyim memberitahu kepada kita ada 2 cara mengenal Allah itu. Satu, dengan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, dengan mentadaburi, merenungi alam ini, ya kan? Ada ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat qauliyah, dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah itu ya Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Yang bisa dibaca, yang di situ ada aturan-aturan hukum, ya kan? Nah, itu kita kaji, gitu ya. Nah, di situ sumbernya di Quran, gitu ya. Maka kalau kita baca Quran, maka akan kita temukan nama Allah itu, sifatnya Allah itu, af'alnya Allah itu, ya kan? Akan kita temukan, bahkan berserakan di setiap ayat, nyaris gitu ya. Ya, saya sering mengatakan bahwa kata Allah itu tidak kurang dari 2500 sekian gitu ya. Banyak sekali kan. Nah gitu. Nah, orang yang mengenal Allah itu ya, mereka akan senantiasa ingat. Jadi itu ya, di Qur'annya seperti itu. Nah, kemudian kalau di hadisnya bagaimana? Oh, Quran diturunkan, kemudian Nabi menyampaikan,
Ketika sahabat tidak paham langsung tanya, ya Rasulullah, ini maksudnya itu apa? Ketika wahyu pertama turun itu, nah, ya kan? Apa itu misalnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini tanda-tanda. Maka alaq itu kata Nabi atas pertanyaan sahabat itu ada sesuatu yang menempel pada dinding rahim ibu kita. Kemudian diterjemahkan secara sederhana, alaq itu adalah segumpal darah, gitu ya. Nah itu. Nah jadi orang-orang yang habis ya Pak ya. Nah, jadi yang kedua juga nggak selesai, sama dengan yang kemarin, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya. Insya Allah pertemuan yang akan datang siri yang ketiga sampai yang kelima ulun usahakan sampai selesai. Karena kalau tidak selesai nggak 5 ciri manusia suci, makanya diselesaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.